Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haza yaumul fasli zamanakum wal awalin. Tanda kurung dikatakan kepada mereka, inilah hari keputusan. Kami kumpulkan kamu dan orang-orang terdahulu. Satu clue lagi, satu petunjuk lagi bahwa di dunia kuantum Allah telah menceritakan kelak nanti kita akan dikumpulkan di hari penghisaban bersama orang-orang terdahulu, bersama nenek-nenek moyangmu yang dahulu. Tidak mungkin engkau bisa menemukan wajahnya, tidak mungkin engkau bisa menemukan rupa serupa-rupanya, senyata-nyatanya. Namun Allah janjikan kelak engkau akan dikumpulkan bersama mereka, disatukan bersama mereka. Setelah Allah memastikan bahwa bumi adalah tempat berkumpul bagi mereka yang hidup dan yang sudah mati, lalu di penegasan yang keenam ini Allah bersaksi lagi dalam konteks yang sama tentang manusia, bahwa engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang terdahulu. Allah memastikan, wahai para pendusta kebenaran, sehingga engkau tidak ada lagi itu pertanyaan-pertanyaan yang akan menyaksikan, yang akan membatalkan, yang akan memungkiri bahwa Allah itu zat yang tiada tandingannya, tiada duanya, zat yang dalam hidup wajib disembah dalam bentuk syariat maupun non syariat, baik dalam bentuk penghambaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah vertikal maupun penghambaan dalam bentuk horizontal hablum minan nas, hubungan antar manusia maupun hubungan alam dengan alam semesta. Makanya dalam konteks agama Islam, sebenarnya di dalam agama manapun lah, pasti akan sangat memuja para pemeluknya untuk bersikap dewasa, untuk mengetahui dirinya itu siapa. Saya rasa tidak ada satu ajaran agama pun yang akan melarang di dalam kitab sucinya untuk engkau mengenali dirimu sendiri, untuk engkau paham akan dirimu sendiri, untuk engkau mengetahui jati dirimu sendiri. Makanya pada akhirnya ketika kita memahami diri kita sendiri, kita jadi ingin tahu sejarah latar belakang kita ini, sejarah nenek moyang kita ini mungkin. Karena Allah memastikan kau akan menemui para pendahulumu, sehingga nanti akan terbuka mana yang benar, mana yang tidak. Karena sekali lagi, kalau yang namanya sejarah itu tidak mungkin benar 100%, meskipun itu sejarah Nabi Muhammad. Tidak mungkin 100% itu benar. 99% aja udah kebanyakan. Namanya sejarah. Sejarah itu peristiwa-peristiwa masa lalu yang oleh manusia itu ingin disimpan lewat perkataan, lewat ucapan, lewat tulisan. Kecuali mungkin kalau manusia itu nanti dalam hidupnya itu dari sejak lahir sampai mati, ya, dari sejak oa-oa sampai mati, dia selalu diikuti oleh kamera. Sehingga sejarah itu mungkin bisa jadi 90,9%, nggak mungkin juga 100%. Itu yang harus dipahami oleh manusia. Jangan mentang-mentang kita belajar sejarah dan kita tahu ini bagaimana jalimnya orang-orang itu, lalu kita mempercayai 100%. Karena ketika kita lihat sejarah orang lain, beda juga.
Di Belanda, orang Belanda itu adalah pahlawan bagi negara mereka. Mau dia menghabisi Indonesia, ratusan ribu manusia, jutaan manusia, tidak peduli. Karena bagi orang Belanda, ketika Belanda menguasai Indonesia dan hasil rampasannya itu dibawa ke Belanda, maka mereka adalah pahlawan. Sejarah di satu mata berbeda dengan sejarah di mata yang lain. Begitu. Jangan seperti orang naif. Kita ikuti ini Majelis Sapi Hambali, mari kita ikutin segala macam. Lalu kita berasa mendirikan suatu kekhalifahan yang paling hak. Kafirkan mereka yang berdoa di kuburan. Kafirkan mereka yang meminta sesembahan lewat kuburan dan lain sebagainya. Itu adalah syirik, itu adalah bidah. Nanti dulu kita lihat latar belakang imam kalian itu seperti apa dalam hidupnya. Mungkin dia tidak pernah bergaul dengan rakyat jelata. Dia mungkin keturunan bangsawan yang hanya hidup di lingkungan para raja. Tidak tahu bagaimana gudahnya rakyat jelata ketika memohon bantuan Allah, memohon kebesaran Allah. Karena tidak didengar oleh raja-raja yang zalim. Mau tidak mau mereka meminta pada kuburan. Mau tidak mau mereka sholat di kuburan. Jangan hantam kromo. Sekali lagi, sejarah itu tidak ada yang 100% benar. 99,9% itu udah kebanyakan. 51% benar itu udah alhamdulillah. Jadi kita tidak akan mungkin mudah meneriakan kafir kepada orang lain, meneriakan sesat kepada orang lain, meneriakan bidah kepada orang lain. Nah, untuk memutus mata rantai kebodohan manusia itu yang sudah merasa paling benar, makanya Allah memastikan bertemulah engkau dengan orang-orang yang terdahulu. Temukan jawabanmu kepada mereka. Apa benar Yazid yang telah memenggal kepala Husain? Apa benar karena Umar, Fatimah keguguran, harusnya Husain mempunyai adik? Begitu. Temukan jawaban sejarah-sejarahmu itu terdahulu nanti. Apakah benar Muawiyah dalam hidupnya selalu mencaci Ali, selalu menghina keluarga Ahlul Bait? Jadi sehingga di dalam Syiah sendiri tidak terjadi eksklusivitas. Merasa diri mazhab yang paling mendekati keluarga Nabi. Bahkan kalau engkau tidak bersaksi bahwa Husain adalah imam yang paling hak, engkau adalah kafir. Astagfirullah. Maka seluruh orang Indonesia adalah kafir. Karena apa? Karena sejarah tentang Syiah ditutupi. Karena tahu sendiri bagaimana di dalam rukun Islam Syiah adalah keadilan ilahi, itu sangat luar biasa kerasnya, luar biasa garangnya. Beda rukun iman dan rukun Islam di Sunni dan Syiah itu sangat berbeda jauh. Dan sekali lagi, Syiah tanpa Sunni, wah, hampa bos. Dan Sunni tanpa Syiah, wah, menyedihkan. Sesungguhnya kalian itu saling melengkapi. Kalau yang tinggi-tinggi bangsa Imam Khomeini, bangsa-bangsa Raja Arab, bangsa Ali Sufi mungkin paham. Namun terkadang suka diputuskan itu di tengah-tengah. Sehingga dibiarkan yang bawah-bawah itu saling membunuh, saling meneriakan kafir, saling membodohi, saling mencaci. Terkadang disuburkan juga, biarin saja. Makanya bodoh itu haram, kata Imam Ali. Jangan kau jadi orang bodoh. Kalau kau ingin membela Islam, kau jangan jadi bodoh. Alhamdulillahirabbil alamin.